Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah, apakah tahu akhlak mahmudah itu? Baik. Yang pertama, pengertian akhlak mahmudah. Akhlak adalah pengertian akhlak ya. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu pengertian akhlak. Jadi melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, tanpa dipikirkan dengan hal-hal yang lain. Nah, itu pengertian akhlak. Yang selanjutnya, sumber akhlak Islam. Nah, sumber akhlak Islam yaitu diambil dari 3 sumber. Yang pertama dari Al-Quran. Sumber pertama akhlak adalah Al-Quran. Al-Quran menentukan sepatutnya kekuatan manusia, menentukan perkara yang baik dan buruk, mengajak manusia untuk menyukai kebenaran, bersifat mulia, sabar, tekun, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Nah, itu sumber akhlak dari Al-Quran. Al-Quran mengajak kepada yang baik, mengajak manusia untuk menyukai kebenaran, bersifat mulia, sabar, tekun, bersilaturahmi. Nah, itu juga Al-Quran melarang ke dalam kejelekan atau yang salah. Sumber yang kedua yaitu dari sunnah. Nah, dari sunnah ini melalui as-sunnah manusia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dan tidak pantas. Itu sumber akhlak dari as-sunnah. Nah, itu baru yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, sumber akhlak Islam itu dari hati nurani. Dari hati nurani. Hati nurani manusia yang bersih juga dapat dijadikan sebagai sumber akhlak. Jadi meskipun manusia itu ingin melakukan kesalahan, tetap di dalam hatinya manusia itu ingin melakukan kebaikan, tidak ingin melakukan kesalahan. Nah, itu sumber akhlak yang ketiga yaitu dari hati nurani. Ada 3 ya yang barusan sumber akhlak Islam. Pertama dari Al-Quran, yang kedua dari as-sunnah, dan yang ketiga dari hati nurani. Nah, yang selanjutnya ada zuhud dan tawakal. Zuhud dan tawakal merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki seseorang selama hidup di muka bumi. Nah, ini dua hal ya yang harus ditanamkan dalam sifat manusia, sifat seorang muslim. Zuhud dan tawakal. Ini merupakan sifat terpuji. Jadi harus dimiliki seseorang selama hidup di muka bumi. Nah, pertama zuhud dulu. Zuhud adalah akhlak tidak memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia. Nah, itu zuhud ya. Jadi akhlak zuhud itu tidak memiliki kecintaan berlebihan terhadap harta dunia.
terus cenderung kepada akhirat. Tapi bukan berarti tidak ingin berusaha. Sambil berusaha dia itu terus fokus terhadap kehidupan akhirat. Ciri-ciri orang yang zuhud, nah ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada harta yang dimiliki. 2. Kebahagiaan seorang zahid tidak lagi terletak pada hal-hal yang bersifat material. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak duduk pada kesenangan dan hawa nafsu. Jadi orang yang zuhud itu cirinya tidak terfokus kepada kesenangan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu cuman sementara, cuman hidup di dunia saja. Yang keempat, ciri orang yang zuhud mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Diutamakan dulu yang lain daripada kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi. Nah, itu ciri-ciri orang yang zuhud. Yang kelima, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, mengutamakan kehidupan akhirat terus gitu ya, daripada kehidupan dunia. Tetapi itu tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan usaha. Sambil berusaha dia tetap fokus kepada kehidupan akhirat. Selanjutnya ada contoh. Nah, Bapak kasih contoh perilaku zuhud nih. Yang pertama, senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyukuri apa yang diberikan Allah. Baik dari keinginan kita yang cita-cita kita yang terpenuhi atau cita-cita yang belum terpenuhi. Nah, tetap orang yang zuhud itu senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, merasa cukup dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup dengan penampilan sederhana. Jadi tidak macam-macam ya. Penampilan seadanya aja, semampunya. Nah, dia itu hidupnya dengan penampilan yang sederhana. Yang keempat, mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan cintanya kepada Allah. Jadi tidak mengutamakan cinta melebihi kepada Allah. Selalu yang pertama mengutamakan cintanya kepada Allah. Yang kedua kepada makhluk. Itu contoh perilaku zuhud. Yang kedua, ada sifat tawakal yang harus dimiliki oleh setiap Islam. Tawakal berarti menyerahkan segala pikiran, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal tersebut menyerahkan semuanya, segala pikiran daripada ikhtiar, dari ikhtiar kita, dari usaha kita yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya itu kita pasrahkan, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hasilnya maksimal atau sesuai dengan keinginan kita atau dengan cita-cita kita ataupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tetap tawakal. Yang penting kita berdoa, ikhtiar, berupaya. Baru yang terakhir adalah tawakal. Itu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada contoh perilaku tawakal. Contohnya, satu, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an juga, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi
orang-orang yang bersyukur itu selalu berterima kasih, mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun atau apa saja yang kita miliki itu bersyukur. Kalau orang yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang tidak bersyukur maka akan dikasih siksaan yang sangat pedih. Yang kedua, contoh perilaku tawakal. Nah, contoh perilaku tawakal tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Jadi apapun hasilnya tidak sesuai dengan pemikiran kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal saja. Tidak perlu berkeluh kesah atau gelisah. Yang ketiga, tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Selalu berusaha, berikhtiar. Karena itu adalah kewajiban kita. Orang yang tawakal itu orang yang selalu berusaha, yang selalu berikhtiar, itu orang yang tawakal. Jadi tidak meninggalkan orang yang tawakal, tidak meninggalkan usaha dan ikhtiarnya. Jadi tidak begini, terus-terusan diam di masjid tanpa usaha. Nah, itu salah. Yang benar adalah dari berdoa, berikhtiar, berusaha, baru tawakal. Ya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memahami segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memahami, paham, dimengerti. Nah, juga dilaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Yang kelima, contoh perilaku tawakal yaitu ridho terhadap diri dan keadaan. Jadi selalu ridho, menerima, ya, menerima diri kita. Juga ridho menerima keadaan, baik keadaan diri sendiri, keadaan harta kita yang dimiliki oleh kita. Kita ridho. Artinya kita yang tadi bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu contoh perilaku orang yang tawakal. Nah, itu dari segala akhlak mahmudah, ada pengertian, ya, zuhud dan tawakal, juga contoh-contohnya. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, kita diakhiri dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.